Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Nurul Mahabbah Kapongan, channel yang membahas seputar elektronika. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi jeduk pada speaker pada power amplifier rakitan kita. Dalam mengatasi jeduk pada power amplifier ada 3 cara yang Cak Sono lakukan di sini. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita bahas dulu seperti apa penyebab jeduk pada power amplifier. Jeduk power amplifier adalah penggunaan saklar yang kualitasnya kurang bagus. Maka ketika kita menyalakan saklar ini akan terjadi jeduk pada speaker, yang itu disebabkan karena adanya percikan listrik yang masuk ke input driver yang kita pakai. Jadi kedua speaker ini akan mengalami jeduk ketika ada percikan listrik yang terdapat pada saklar yang kurang berkualitas. Jadi dari percikan listrik ini akan menimbulkan signal amplitudo yang masuk ke dalam input power amplifier. Yang pertama dengan menggunakan Mylar 100 nano dengan kapasitas tegangan di atas 250 volt ya. Itu tujuannya adalah menghilangkan percikan listrik yang ada pada saklar ketika kita menyalakan atau mematikan power amplifier. Dimana cara pemasangannya? Nah, ini kapasitor kita pasang pada input primer trafo ini secara paralel seperti ini teman-teman ya. Ini fungsinya ketika ada percikan listrik dari saklar yang kita pakai, nah, ini akan diserap langsung oleh kapasitor Mylar seperti ini ya. Oke, kita coba. Perhatikan speakernya teman-teman ya. Di situ masih ada jeduk untuk pertama kali menyalakan power amplifier. Jadi penggunaan kapasitor Mylar seperti ini masih belum efektif ya. Tapi untuk kedua atau ketiga kalinya di sini sudah tidak terjadi jeduk pada speakernya ya. Ini tidak efektifnya adalah pertama kali kita menyalakan power amplifier. Jadi di situ akan masih menimbulkan jeduk pada speakernya. Tapi untuk kedua dan ketiga kalinya di sini sudah tidak terjadi jeduk ya. Oke. Sistem ini meskipun bisa dikatakan efektif, Cak Sono di sini masih kurang bagus ya menurut Cak Sono dengan cara menggunakan Mylar seperti ini. Karena pada sistem seperti ini secara tidak langsung akan mengalirkan tegangan listrik pada kedua input primernya, sekalipun kita mematikan saklar power amplifier kita tanpa mencabut input dari PLN seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Terus cara yang kedua adalah menggunakan speaker protektor. Namun untuk penggunaan speaker protektor di sini Cak Sono akan merakitnya sendiri. Meskipun ini belum ada sistem OCP pada speaker protektor yang kita rakit ini. Ya. Baik, seperti apa cara perakitannya? Ayo kita simak videonya bersama-sama. Video ini sebenarnya sudah Cak Sono bikin di video sebelumnya, namun di situ Cak Sono hanya menggunakan skema ya, tanpa menggunakan praktek langsungnya. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan merakit speaker protektor ini secara detail. Karena driver yang Cak Sono pakai di sini adalah driver stereo,
maka saklar yang dibutuhkan ya, relay yang kita butuhkan di sini adalah relay 8 kaki, di mana di sini mempunyai 2 saklar otomatis yang nantinya akan berfungsi untuk menyambung dan memutus jalur yang ke output speaker. Oke, langkah yang pertama di sini teman-teman, kita akan menentukan polaritas pada jalur relay seperti ini dengan cara memberi dioda IN 4002 pada kaki kumparannya. Oke, seperti ini. Ya, cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi yang ada gelang putihnya ini nanti akan menjadi input positif dan di sini jadi input negatif. Ya. Lalu yang kedua, kita akan memanfaatkan transistor jenis NPN. Nah, di sini Cak Sono menggunakan transistor C945, di mana pada kakinya di sini adalah basis, kolektor, dan emitor ya. Jadi untuk pemasangan pada relay ini, kaki emitor kita hubungkan dengan tegangan positif di sini ya. Oke, bisa disimak teman-teman secara jelas. Lalu pada kaki kolektornya, kaki bagian tengah pada transistor C945, kita pasang resistor 33K. Dan pada kaki basisnya, kita pasang resistor 2K2. Seperti ini teman-teman. Jadi pembuatan speaker protektor ini cukup mudah teman-teman ya. Oke, ini adalah resistor penentu ya, penentu mau di berapa detik relay ini akan bekerja. Nah, tentunya di situ akan membutuhkan sebuah delay. Jadi delaynya di sini akan ditentukan oleh besarnya kapasitor elko ya. Di sini Cak Sono menggunakan elko sebesar 100 mikrofarad 25 volt ya. Karena tegangan yang dipakai di sini hanya sebesar 12 volt. Jadi teman-teman bisa menggunakan elko itu minimal dengan bisa dengan tegangan 16 volt atau lebih. Yang terpenting adalah mikrofaradnya. Di sini Cak Sono memberinya dengan nilai 100 mikrofarad. Oke. Kaki positif kita hubungkan dengan resistor 33K yang kita seri dengan resistor 2K2 pada kaki basis transistor C945. Caranya seperti ini, dan kaki negatifnya kita pasang ke kaki dioda yang tidak ada gelangnya ya. Seperti ini. Seperti ini teman-teman. Cara pemasangannya. Oke. Lalu di sini sebagai filter tegangan, Cak Sono juga akan memasang elko sebesar 100 mikrofarad. Ini 50 volt untuk elko-nya teman-teman. Nah, di sini Cak Sono punya elko sebesar 50 volt. Dan untuk tegangannya ini kita langsung ambil dari trafo ekstra ya. Caranya dengan cara memberikan elko sebagai filter tegangan, itu kita hubungkan antara kaki kolektor dan dioda yang tadi sebagai input negatif.
ya. Jadi minnya kita pasang pada dioda yang tidak ada gelangnya di sini ya. Nah, karena di sini jalurnya jalur negatif semua. Dan pada kaki positif elko kita hubungkan dengan kaki kolektor pada transistor C945. Seperti ini teman-teman. Ya. Jadi seperti ini cara pemberian input tegangan ya. Di sini kita pasang pada jalur negatif dan kaki kolektor pada transistor C945. Lalu pemberian dioda, ini diodanya mengikuti besar ampere power supply yang kita pakai. Ya, di sini adanya dioda 3 ampere, tidak masalah. Ini yang ada gelang putihnya kita hubungkan dengan kaki kolektor sini ya. Lalu kita langsung pasang kabel di sini. Ini sebagai input tegangan positif ya. Dan untuk tegangan negatifnya langsung kita ambilkan dari negatif elko di sini. Ya. Kenapa kita tidak memberi nilai farad yang besar pada elko sebagai filter tegangan inputnya? Karena di sini akan berperan sekali ketika kita mematikan power amplifier. Jadi kalau nilai farad pada filter tegangan ini akan menyebabkan jeduk ketika power amplifier kita dimatikan. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ketika power amplifier kita matikan, kalau nilai elko-nya ini lebih besar, ini elko ini akan menyimpan tegangan sehingga relay ini kurang respon saat power kita dimatikan. Maka di situ akan terjadi jeduk pada speakernya. Oke, kita pasang langsung ke CT trafo extra yang ada di belakang di sini ya. Jadi seperti ini. Relay ini bisa disuplai antara 12 sampai 24 volt menurut keterangan yang tertera pada relay ini. Jadi di sini meskipun kita menggunakan tegangan 15 VAC, relay ini masih bisa bekerja dengan normal. Oke, lalu seperti apa cara pemasangan input dan output speaker pada relay ini? Jadi relay ini ketika posisi off, yang terhubung itu adalah kaki di sini dengan kaki yang ini ya. Dan kaki yang di sini ini akan terhubung dengan kaki ini. Jadi cara pemasangan inputnya, teman-teman yang dari power amplifier itu langsung kita hubungkan ke sini teman-teman. Ke sini. Ya. Kita potong jalur yang di sini ya, jalur yang ke speaker kita potong di sini. Silakan disimak videonya dengan teliti agar tidak terjadi gagal paham. Jadi nanti ketika teman-teman praktek langsung bisa diaplikasikan. Oke, ini sudah terpasang tegangan dan kita pasang input yang dari power amplifier.
Ini dari output power amplifier ya, output speaker kita pasang pada kaki relay di bagian sini ya, seperti ini teman-teman. Lalu di kaki yang sebelahnya, kurang panjang motongnya tadi ini ya, kita langsung hubungkan di sini ya, karena ini jalurnya jalur stereo. Kita langsung hubungkan di sini teman-teman ya. Maka di sini input yang ke speaker sudah terhubung. Lalu output pada relaynya di mana? Nah, ketika relay ini aktif, saklar yang dari sini ini otomatis akan pindah ke sini ya, ke kaki tengah sini ya. Kalau kita abaikan yang di sini, karena di sini jalur kumparan, yang jalur saklarnya itu ada 3. Jadi ketika relay ini dalam posisi off, ini saklarnya akan terhubung ke sini, dan yang ini akan terhubung ke sini. Jadi cara pemasangan ke output speakernya, jadi ini kita sambungkan langsung ke kaki bagian tengahnya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ini bukan mengulur-ngulur waktu, tapi di sini banyak teman-teman yang belum bisa merakit skema yang telah Cak Sono buat di video sebelumnya ya. Jadi cara kerja relay itu seperti ini. Ketika relay ini dalam posisi off ya, saklar ini terhubung dengan sini ya, saklar yang di sini ini terhubung dengan kaki yang terakhir di sini. Juga saklar yang ini terhubung dengan ini. Ketika kita menyalakan power amplifier, rangkaian yang kita buat tadi ini akan mengatur delaynya sekian detik ya. Dan itu akan memindah jalur yang dari sini ke kaki tengah yang di sini. Di sini pindah ke sini. Dalam selang beberapa detik, jadi percikan listrik yang masuk ke input speaker di sini ini sudah terlewati teman-teman, dan speaker kita tidak akan terjadi jeduk ya. Mohon maaf sekali penempatannya seperti ini. Oke, kita langsung coba ya teman-teman ya. Dan kita akan membuka kapasitor yang tadi, karena pemasangan kapasitor seperti ini menurut Cak Sono itu kurang efektif ya. Oke, kapasitornya sudah kita buka di sini. Apakah speaker kita akan mengalami jeduk ya? Kita besarkan volumenya di sini. Biasanya jeduk pada speaker itu kita lupa ya dalam mengecilkan volume yang ada pada power amplifier kita. Oke, kita lihat pergerakan speakernya, apakah terjadi jeduk atau tidak. Di sini kita akan menyalakan input pada power amplifiernya ya. Ketika kita menyalakan power amplifiernya seperti ini,
ya. Ketika kita mematikan, relay itu akan bekerja secara responsif. Jalur yang ke output speaker ya, yang dari output driver yang menuju ke speaker itu otomatis langsung terputus, teman-teman. Oke, kita nyalakan lagi. Ini akan ada selang beberapa detik sehingga percikan listrik yang ada pada saklar yang kita pakai ini sudah terlewati. Nah, ketika percikan listrik itu yang menimbulkan amplitudo pada input power amplifier itu sudah terlewati dan tidak tersalurkan ke output speaker. Jadi prosesnya seperti ini. Di sini akan terjadi selang beberapa detik ya. Oke. Ya, tidak ada jeduk saat dinyalakan ataupun di power kita dimatikan ya. Ya. Karena relaynya sudah bekerja secara otomatis. Dan ini sistem ini sangat efektif. Makanya Cak Sono di sini sangat menyarankan buat teman-teman yang ingin mengatasi jeduk pada power amplifier rakitan teman-teman dengan cara membuat rangkaian anti jeduk ya. Ini bukan speaker protektor aslinya teman-teman, karena di sini belum ada sistem OCP, yaitu sistem yang mengamankan power amplifier kita ketika speaker kita mengalami short ya. Mengalami short atau terhubungnya kabel positif dan negatif pada speaker. Relay ini belum berfungsi ke arah situ. Tapi untuk menghilangkan jeduk pada power amplifier ini sangat efektif teman-teman. Oke, untuk cara yang ketiga, di sini adalah dengan cara memberi potensio pada input power amplifier. Jadi kalau teman-teman melakukan perakitan power amplifier tanpa menggunakan speaker protektor seperti ini, ingin mengatasi jeduk pada power amplifier rakitan teman-teman, gunakan potensio pada power amplifier di akhir aksesoris. Jadi letak potensionya adalah posisi nomor 1 pada input power amplifier teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan tune control. Jadi setelah tune control teman-teman wajib memberi potensio seperti ini. Karena tujuannya apa? Ketika kita menutup potensio seperti ini percikan listrik yang ada di sini yang menimbulkan suara pada input power amplifier kita otomatis dihambat dengan potensio seperti ini. Ini adalah cara yang paling sederhana dalam mengatasi jeduk pada power amplifier. Kita coba lagi ya. Nah, di situ tidak akan terjadi jeduk saat kita menyalakan power amplifier. Gunakan potensio yang bagus ya. Nah, di sini juga tidak terjadi jeduk ketika kita mematikan power amplifier kita. Dengan cara kita memberikan potensio ya sebelum input power amplifier ya, tidak ada jeduk di sini. Kecuali teman-teman lupa
mengecilkan volumenya, maka di situ akan terjadi jeduk. Oke, seperti itu cara Cak Sono mengatasi jeduk pada rakitan power amplifier yang kita rakit. Ada 3 cara dalam mengatasi jeduk pada power amplifier. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat. Silahkan ditanyakan di kolom komentar apabila ada yang belum dipahami. Terima kasih sudah mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe pada channel saya ini. Semoga apa yang Cak Sono berikan di sini ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.